Aku ngapain ya di sini ya? Oh, sebelumnya kok ada 2 bangku kosong ya? Kayaknya aku butuh temen deh. Tapi bentar. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kalian nggak kenal aku. Kenalin ya, nama aku Vika. Tapi nggak mungkin dong kalau aku sendirian di sini. Aku butuh 2 orang teman aku. Sebelumnya kita panggil dulu yuk. Sini guys. Halo guys. Hai. Nah, kenalin nih nama teman aku siapa nih? Halo, aku Arum. Sebelahnya? Halo, aku Laras. Kita mau ngapain sih? Kan kamu yang panggil. Oh iya, kan aku yang panggil ya. Oh iya. Oh, kita kan mau renungan BKSN, guys. BKSN ya? Oh iya. Ini udah bulan September. Bener banget. Emang sebenarnya tema BKSN pertemuan kedua sih apa sih? Oh, kasih Allah menggerakkan pertobatan. Kasih Allah menggerakkan pertobatan. Nggak apa-apa. Kasih Allah menggerakkan pertobatan. Nah, Oke. itu. Oh iya. Ya ampun, gimana sih? Terus Mau langsung mulai? Kayaknya ada yang kurang ya? Kurang apa nih? Kurang itu loh. Ber itu loh. berapa? Ih, Ini bertiga. kamu orang Katolik, cuy. Bersama-sama kita. Oh, bertanda Bertanda kemenangan Tuhan. Oh iya, bener. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita mulai guys. Jadi kita memasuki pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan merenungkan kisah Nabi Yunus nih. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih kisah Nabi Yunus? Yunus Di perut ikan. Oh, iya benar. Itu waktu sekolah minggu tuh sering Nah, banget. berarti udah tahu ceritanya dong. Iya. Ya sedikit. Terus hubungannya sama pertobatan apa? Kalau setauku tuh ya, seingatku, yang sudah aku baca, yang sudah aku renungkan, Apa dong? Apa? Yunus itu tuh sukanya protes sama Tuhan, sambat sama Tuhan. Kok bisa? Iya. Kenapa kok dia protes? Karena gini, Yunus itu diutus Tuhan untuk mewartakan pertobatan. Setelah dia mewartakan pertobatan tuh, dia pas mewartainnya tuh kayak enggak sepenuh hati gitu loh. Emang dia apa yang dia lakuin sih sebenarnya? Ya dia mewartakan pertobatan itu, tetapi setelah kota apa? Niniwe. Niniwe itu kota apa pulau? Pulau. Kota Niniwe itu diampuni oleh Tuhan. Si Yunus ini tuh kayak protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan tuh kok mudah sekali mengampuni gitu? Ya namanya Tuhan ya gimana ya, masa nggak ngampuni ya? Iya. Kan Tuhan Maha Pengampun ya? Iya benar. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Iya, betul. Dan kasih Allah itu begitu luas dan universal, dan Tuhan tuh mengasihi nggak cuma ke kelompok-kelompok tertentu. Iya. Jadi Umum. Iya, umum. Kayak umum, nggak pilih-pilih. Mau kamu dosanya berat, kamu dosanya ringan, Tuhan tetap akan mengampuni kalau kamu bertobat. Gitu. Masa Tuhan pilih-pilih kan nggak mungkin. Iyalah. Tapi Tuhan. sebelum kita masuk lebih jauh, gimana kalau kita dengerin kisah Nabi Yunus dulu? Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Pembacaan dari kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu
bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang telah didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebuah pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam waktu satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang sangat banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, ini tadi kan dari bacaan kitab suci Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11. Itu kan diceritakan kalau Yunus itu dia kayak cemburu, kayak marah gitu sama Tuhan. Protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan tuh mudah sekali mengampuni orang, mudah sekali mengampuni banyak orang gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Nah, kira-kira nih, kalau dari kalian, semisal ada orang nyakitin kalian, nyakitin teman-teman nih, terus menurut kalian, apa sih yang akan Tuhan lakukan untuk orang itu? Menurut kalian, Tuhan tuh bakal ngapain orang itu ya? Orang itu bikin sakit hati ke kalian loh, kayak, pengen tak, loh. Ya kalau Kira-kira Tuhan tuh mau ngapain? ya harapannya orang itu dihukum gitu sih kalau aku ya. Kan iya. gimana ya? Kan aku sakit hati ya. Terus gimana? Iya, tapi kan Gimana? ya nggak tahu juga ya, masa hukuman dari Tuhan itu apa ke kita kan juga nggak tahu, apa ke Iya teman-teman sih. semua kan juga nggak tahu ya. Iya. Imbasnya nggak langsung gitu, entah nanti beberapa tahun ke depan atau kan bisa jadi. Iya, tapi kan sebenarnya kita tuh pengen dia tuh juga dapat hukuman gitu. Iya langsung gitu ya. Tapi kan kalau kita pengen dia dapat hukuman, kita kan juga harus lihat diri kita sendiri nggak sih? Kita orang punya salah gitu, kita punya salah apa juga sih? Kita harus kayak ngerenungin diri kita dulu nggak sih? Kayak Iya, itu kita punya salah apa bercermin sih? sendiri. Bercermin. Iya sih, bener sih. Harusnya sih sepertinya ya, harusnya emang kita ya nggak boleh apa ya, kayak nyalain orang lain. Kita juga butuh bercermin dengan diri kita kan. Ya kita sesama manusia lah, masih kan sama-sama juga pernah melakukan itulah salah Pak. Iya, Gitu. tapi kadang kita juga kayak Yunus tahu. Ya, kan di sini Yunus kesal gitu loh karena melihat Tuhan kok diampuni sih itu. Misalnya Iya. kita punya musuh kok diampuni sih. Berarti Yunus kan marah sama Tuhan kan? Iya. Yunus kayak, ih Tuhan kenapa sih Tuhan gitu? Iya. Kayaknya kita juga kayak Bener gak sih? kita juga kayak gitu. Kita kalau ya apa Ya, ya, Tuhan, bener. ini kenapa sih?
kok namanya juga manusia. manusia ya, balik lagi manusia ya. Perenungan kita kayak malah ke Tuhan itu kan berarti kayak bagian dari sisi yang negatif kita ya, Iya. sisi yang negatif tapi tuh aslinya itu sisi apa ya, kayak rapuhnya kita gitu, Iya. sisi terdalamnya kita dalam hidup itu loh. Nah itu kira-kira Tuhan itu menjauhi kita nggak ya, atau kita yang menjauhi Tuhan? Pertanyaan yang sulit ya. Aduh, kita dijauhi Tuhan apa Tuhan menjauhin kita? Aduh, kayak takut ya. Sebetulnya kita juga udah taat sama Tuhan ya. Cuma takutnya bagi kita kayak, aduh Tuhan kayaknya semakin jauh deh. Tapi ya enggak juga sih. Padahal kita juga ya sering ke gereja. Maksudnya ya Seni taat gereja lah, ya. itu, tapi ada isinya enggak? Iya, itu. Biasanya Kita sering ke Aduh. gereja, Iya, tapi niatnya tuh ke gereja atau Pikirannya yang pasti, lain iya. gitu Ya, loh. pikirannya yang lain pasti. Tapi kayaknya Ya. setiap orang kayak gitu deh. Ya pernah kayak gitu ya. ya. Pernah dong. Berarti ternyata bertobat tuh enggak gampang ya. Iya, susah banget. Susah sih ya, menurutku Terus ya. kalau menurut kalian sendiri gimana sih cara untuk bertobat gitu, biar kita bisa bertobat gitu, kayak di Pulau Niniwe itu akhirnya mereka setuju untuk bertobat gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana gitu untuk memulai pertobatan? Mulai, ya aduh, kayaknya udah Kayaknya pertama niat. niat deh ya. Niat sebetulnya udah niat. Cuma kan itu tergantung kita udah niat, terus apa ya, sama-sama udah ya udahlah niatnya ini, pokoknya ini fokus aja. Entah itu nanti diterima Tuhan apa enggak, kita juga nggak tahu. Kita kan nggak bisa Tuhan itu ngeliat ya. menerima, pasti menerima. Iya sih. Cuma dari kita sendiri aja mau bertobat pakai hati atau cuma mulut doang. Iya. Nah itu bener banget. Susah sih kalau Dan yang paling utama yang bikin kadang tuh udah niat tapi terus namanya juga nggak niat dan tiba-tiba malas gitu loh. Iya. Tau nggak sih? Kayak mau bertobat tapi nanti aja deh, nanti gitu dulu. deh. Ya, Tuhan nanti. masih ada kesempatan lah. Ya, kayaknya kita buat salah-salah terus, tapi kayak nggak bertobat, tapi nanti salah lagi, terus tobat lagi kayak, udahlah nanti aja lah. Salah-salah terus aja udah, tobatnya nanti gitu. BTW tentang kayak gitu kayaknya asik gitu ya. Pernah ada pengalaman gak sih kayaknya kok asik banget? babi kan ya. Aduh, Kayaknya kok banyak, bukan di Mbak. tukang Iya, gosip iya. rame banget. Nggak tukang gosip guys, mereview orang aja. Oh iya, Jadi gimana? Review. Ada nggak pengalaman? ada nggak ya? Yang mana ya? Wah, yang Aduh, mana yang tuh? mana tuh? Yang mana ya? Aduh, sebetulnya sih ada sih, cuma apa nih? Tentang apa ya? Kalau aku tuh kemarin baca berita Apa tuh? tentang travel. Travel. Dengar nggak? Oh, travel yang ini, yang bawa uang kamu. Iya, bawa uang. Itu kayak gimana ya perasaannya? Kok dia bisa-bisanya sih kayak kan itu uang nggak dikit ya? Iya. Dia bawa uang segitu banyaknya. Terus perasaannya dia waktu bawa uang itu gimana ya? Terus karmanya untuk dia atau hukumannya untuk dia itu apa ya? Wah, kayaknya kalau hukuman tuh kayaknya agak berat ya. Langsung hukuman apa itu? Hukuman kayaknya kalau Atau hukuman ya? nggak mungkin hukuman mati dong. Kalau Kalau dari kata Tuhan? netizen sih ya, pengennya dihukum mati gitu. Iya, nggak mungkin, nggak bisa kalau hukuman mati. Hukuman seumur hidup. Oh, Oke, itu gantinya seumur hidup. Nggak mungkin hukuman mati. Itu jarang banget sekarang. Tahu. Iya Tahu pets. Iya dong, kan lihat ini Itu berita apa? dong. Itu Tapi kira-kira Iya, berita kalau dong. agen travel gitu dia bertobat gak ya? Aduh, nah itu susah juga ya. Nah, itu kira-kira Tuhan ngapain mereka ya? Nah itu yang, Tahu nggak? aduh susah juga ya. Susah ya? Susah lah, kita aja yang salahnya kecil aja kita nggak tahu ya Tuhan ngasih kita kayak gimana. Bener kan? Iya. Susah juga tuh. Oke, yang nih terakhir nih. Kira-kira apa sih yang menghalangi kita bertobat? Tadi kan kalau kita mau bertobat gimana sih caranya? Nah sekarang kira-kira apa sih yang menghalangi kita tuh untuk bertobat? Dari kamu apa? Ya, itu tadi aku males. Jujur sih. aku Males. Kalau aku pribadi gara-gara orang lain ya, kayak kita udah cerita nih, aku tuh salah ini, nggak apa-apa,
besok aja nggak apa-apa. Udah kan kamu kan salah mulu ya, maksudnya nanti aja lah tobatnya lah. Nanti aja lah kalau misalnya inilah tobatnya. Oh, dikumpulin dulu gitu. Iya dikumpulin. Oh iya biasanya kan gitu ya. nabung dosa. Nabungnya dosa ya ampun. Kayak kalau enggak ya kayaknya kebanyakan dari orang lain sih kayak udah nggak usah. Kan masih perlu ini Itu dulu berarti ya. setannya siapa? Orang lain diri sendiri juga sih. Diri sendiri juga. Ya sebetulnya kayak ya ampun dosa nggak ya, tapi kayak tetap dilakukan setiap hari ya, kayak dilakukan kayak jadi kebutuhan gitu gak sih? Kalau Mbak Rum sendiri? Kalau aku lebih kadang mau ngaku dosa nih, ada niat, tapi nggak ada usaha. Aduh, Nah, ya itu nah tadi. ya itu sama Kalau aja. nggak ada niat, ada usaha, tapi waktu pengakuan tuh belum kayak sepenuh hati gitu loh. Iya. Jadi kalau kita ngaku belum sepenuh hati tuh kayak belum plong gitu loh. Iya Nggak sih? bener-bener. Masih ada dosa yang disembunyiin gitu. Iya, Itu pasti ya kayak ya aduh, kayak ya banget. ampun. Itu berdosa banget gak sih? Iya. Ya ampun, susah banget. Ternyata emang aku dosa nggak segampang itu. Iya, ngaku dosa tuh nggak segampang itu. Bertobat itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Yes. Terus tobat, aduh susah ya. Kayaknya manusia itu susah jauh dari kata Iya. untuk ayo nak bertobat. Ah ya udah. Maka dari itu Allah itu Mengampuni. iya. Ya benar. Maka dari itu kan Allah itu pasti mengampuni umatnya. Allah itu mengampuni manusia. Walaupun manusia itu berkali-kali membuat dosa, Allah itu tetap mengampuni. Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang ya. Dan tadi yang awal tadi dikatakan Allah itu adalah Allah itu mengampuni, mengasihi itu secara universal atau umum, nggak pilih-pilih, nggak milih. Misal dosanya kecil, dosanya besar. Misal kamu dosanya kecil, hukumannya kecil. Dosanya besar, hukumannya besar. Kan nggak pasti gitu. Kalau orangnya mau bertobat, pasti nanti ada jalan. Allah tuh pasti ada rencana buat kita. Ya nggak? Iya benar sih. Pernah ngalamin nggak? Ya nyatanya sampai sekarang pun aku juga masih mengalami kebahagiaan gitu loh. Aku masih Iya. bisa ketemu teman-teman. Ya walaupun kadang aku kayak ngerasa itu orang kok nggak kena karma gitu loh maksudnya. Iya. Kenapa sih kok tetap dia kok maksudnya kayak gitu aja terus tapi aku juga maksudnya lihat ya aku nggak berhak gitu. Maksudnya dia tuh juga manusia gitu. Dia juga punya perasaan gitu. Maksudnya ya harusnya aku juga saling memaafkan gitu loh. Iya. Dan ya Tapi- emang nggak ada yang salah juga sih. Iya. Ya karena kita juga salah. Kayak kita juga menghakimi dia salah, tapi kita juga nggak ngeliat dari sisinya kita. Iya. Kayak ya udah jadi Ya kita kayak saling egois gitu. ya egois, terus kita juga ngajak-ngajak orang buat ya itu juga salah sih sebetulnya sih. Ya itu bukan aku tapi Mbak Vika sih. Ya. Oh iya Mbak Vika. Aduh aku nggak pernah ngajak orang-orang untuk nggak suka sama orang ya. Enggak lah. Oh, Maksudnya ya udahlah jangan kayak gitu deh. Oke. Nggak mungkin dong. Takut juga ya Bu. Iya. Memang yang Maha Pemurah, Maha Pengampun tuh Ya cuma tuh. hanya Tuhan. Iya. Manusia tuh kayak ya namanya manusia ya. Ya udah kalau dikasih Biasa. bahan ya udah jadi gitu. Kalian kan pernah dah. Nah kalau dari teman-teman sendiri gitu, cara menurut kalian dari cerita Yunus tuh gimana sih? Gitu. Ya. Kalian merasa seperti Yunus gak kadang merugikan orang lain atau sulit juga gitu loh maksudnya memaafkan orang lain gitu. Kayaknya Mungkin bisa ditulis di kolom komen deh. Iya pengalaman share share aja lah. Share aja. Gitu. Jadi gimana? Asik ya ternyata ya tentang pertobatan ya, tapi Iya. agak ini ya beban juga ya, agak bingung juga karena Ya. tobat itu nggak secara langsung gitu, kayak nggak bisa kayak langsung kita, Langsung hari kayak ini habis aku makan tobat, kayak- besok enggak. Detik ini aku tobat, aku langsung berubah. Itu kayak nggak bisa iya, deh. nggak bisa. Ada tahapnya. Iya orang habis ngaku dosa lagi. Iya. benar kayak cuma kayak aku dosa gitu. Habis ini gibah, aduh aku takut. Sampai dosa. Tapi jangan gitu deh. Ya, Mulai jangan sekarang tuh, kita ya. coba berubah gimana sih? Jadi kesimpulan kita setelah kita merenungkan
dari cerita Yunus apa? Nah, itu kan tadi kan kayak dari Allah sendiri ya. Allah itu dia maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun. Manusia yang bertobat kepada Allah pasti diampuni dosanya. Itu dari sisi Allah. Kalau dari sisi manusia, bertobat itu adalah perjuangan. Bener banget. Ya nggak? berjuang banget bener-bener. Iya sih. Siapkan hati, pikiran. Ya itu nggak gampang loh. Iya. Ya nggak sih? Bertobat itu kayak hatinya harus kayak Iya. harus bener-bener ada terbuka gitu loh. Kadang pikiran udah siap tapi hati belum. Aduh, Susah ya, kayak Susah susah banget. Ya, namanya Terus- bertobat itu gak gampang. iya, lihat aja kayak Yunus. Ya nggak? Iya. Yunus itu dia harus dikasih kayak sama Tuhan tuh pohon, udah dikasih pohon. Udah dikasih pohon. Terus malah juga masih pengen cuma itu doang lagi, kayak serakah banget gak sih? Iya. Kayak kurang bersyukur gitu loh. Ya dia masih marah sama Tuhan gitu loh. Tuhan udah kayak ini buat kamu. Tapi kan si Yunus ini masih marah gitu. Ya sama lah kayak kita, kayak kurang bersyukur gitu loh. Padahal kan kita sama-sama ya, maksudnya kadang hidup orang juga ya belum tentu sama kayak kita. Orang mungkin punya nasib yang berbeda dengan kita, tapi kita juga kenapa aku nggak seperti dia sih? Dan kenapa kehidupanku seperti ini sih? Kok aku tidak sewah dia sih? Iya. Kan itu juga ya. Iya. Terus dari Yunus sendiri kan egonya kan dia tinggi ya. Dia tinggi, dia marah sama Tuhan. Nah, dalam dia kayak nurunin egonya itu kan dia butuh perjuangan juga nggak sih? Benar. Dalam masa orientasinya dia untuk menurunkan egonya biar hatinya tuh lega menerima apa yang berikan Tuhan kepadanya gitu nggak sih? Bener banget, ya ampun. Ya, dan dari situ tuh Yunus mau sehati dan seperasaan dengan Tuhan. Ya meskipun ya awal-awalnya ngeyel juga, nggak Iya. setuju, susah banget, marah terus kan Iya. sama Tuhan. Sama Tuhan pengen mati pula. Iya, pengen Biasa aja, dulu aku pengen mati aja. kayak keputusannya kayak gampang banget gitu loh. Padahal kan Iya. apapun itu kan keputusannya semua di tangan Tuhan. Ya nggak Iya, sih? bener. Kita kan nggak bisa mutusin ya. Iya. Semuanya kan rencana Tuhan. Mau kita punya rencana sebagus apapun, tapi kalau Tuhan belum yes, belum iyain, kan juga ya percuma. Bisa aja gagal gitu loh. Iya. Ya, tapi pada akhirnya gimana Yunus? Pada akhirnya kan Yunus dia akhirnya bertobat. Dia akhirnya berdamai dengan egonya. Dia akhirnya menerima, menyetujui apa yang dikehendaki Tuhan terhadap dirinya. Gitu. Yes. Dan Gitulah kalau Yunus. di kota Niniwe tadi semua para penduduknya bertobat kan. Iya. Itu berkat Yunus juga. Iya. Akhirnya dia menyelamatkan satu kota itu kan. Iya. Iya nggak sih? Ya, benar sih. Hmm. Itu emang butuh hati yang besar ya ternyata Iya. ya. Wow. Untuk berubah dari yang pertama egonya pokoknya aku kayak gini ngeyel, Iya. ini batu banget lah si Yunus ini ya, tipe-tipenya ya. Iya. Ya intinya kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya untuk Tuhan. Apalagi kalau kita mau bertobat, kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya untuk Tuhan, nggak setengah-setengah. Egonya juga harus dikurangin, diturunin. Itu nggak sih? Nah, jadi itu pertobatan guys. Gimana? Ya. Seru kan guys? Seru banget kan? Kira-kira gini nih, kalian udah siap bertobat belum sih? Nah, ayo siap Ayo. loh. Siap belum? Kayaknya agak ini ya, 50-50 ya. Antara masih 50-50. takut maju apa enggak. Kayaknya nanti dulu atau gimana. Nah itu ya untuk kalian-kalian bertobat lah. Ya mulai sekarang egonya diturunin lah. Nggak apa-apa bertahap, diturunin dikit Iya, demi dikit benar. kayak Yunus tadi. Nggak langsung zret gitu loh. Nggak langsung sehari 2 hari langsung bertobat tuh enggak. Diturunin lah, mulai sekarang bertahap dikit demi sedikit Tuh. gitu. Oke, jadi itu dia pembahasan tema PKSN pertemuan kedua. Itu tentang kasih Allah yang menggerakkan menggerakkan pertobatan gitu. Gimana dengan kalian guys? Siap bertobat? Pastinya ditunggu aja kelanjutannya. Oke, bye.
Mas, foto Sunah Rasul lho. Fotoku paling akeh. Jangan lupa nanti surat Rasul. Ambil Mas Adi. Oh, sing kae to. ora masalah nikah ning kebon. Seneng kecor. Sapa Mas iki Mas? Iki bola-balik ta Mas iki sapa? Pak E. Iki Pak E. Yang penting seneng kecor. Mbak Vika di es krim loro yo, Mbak. Kowe telu, sapa sing telu?